Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Guru Programs. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial booking futsal part 4, yaitu membuat session dan function untuk customer login dan logout. Yang pertama, kita membuat index.php. Jadi langsung saja kita eksekusi. Jalankan sampai terlebih dahulu, Apache dan MySQL. Kalau sudah, lebih baik kita buka dulu ya. Kita buka dulu websitenya, localhost dari login.php boleh lah ya. Kita buat di sini dulu, di sini. Oke. Nah, kita lanjut ya, membuat index.php. Silahkan buka text editor kalian, boleh Sublime Text, Visual Studio Code dan lainnya. Selanjutnya kita coba membuat yang pertama itu, kita disuruh membuat index.php. Berarti kita klik kanan dulu, kita save dengan nama index.php. Nah, di sini kita akan membuat inisialisasi dari session ya. Nah, jadi kita buat dulu variabel, kita mulai dulu ya, session start, kemudian jangan lupa ini ya, variabel sessionnya ya, variabel session ini kita buat ID customer ya. Di session ID customer ini kita inisialisasi dengan nilai 0 ya. Jadi kalau nanti sudah ada yang login, tentu ID customernya session ID customernya akan berubah ya, entah itu ID customernya 1, 2 atau yang lain ya. Nah, tergantung dari nilai dari ID customer. Kemudian kita buat lagi, arahkan filenya. Kita buat kode untuk mengarahkan filenya pakai echo dan dari JavaScript ya. Kita pakai script, kemudian tutup scriptnya ya. Oke, sini kita arahkan pakai dokumen titik location sama dengan halaman customer titik php. Oke, jadi kita awal masuk ke website itu tampilan awalnya halaman customer titik php, karena website itu pasti akan menjalankan file index terlebih dahulu. Ini salah ya, namanya index bukan index harusnya ya. Oke, kalau sudah kita save. Nah, sekarang kalau kita buat ya tanpa nama filenya ya, localhost futsal app, ini akan otomatis diarahkan ke halaman customer titik php. Oke, selanjutnya kita buat, kita cek dulu, maaf salah klik ya. Kita cek di sini, kita ingin membuat variabel global session ya, variabel global session. Berarti di cek login ya, di cek login. Ketika dia usernya valid ya, artinya udah benar username dan passwordnya dan sudah dipecah ke dalam array yang ditampung di dalam variabel valid ya. Jika variabel validnya benar, dibuat session ya, pakai string session variabel global ya, variabel global session. Ini arraynya kita buat di sini ID customer ya, session ID customer.
Ini nilainya itu diambil dari variabel valid array ID customer ya. Nah, jadi nilai dari session ID customer itu adalah nilai dari ID customer yang ada di database yang datanya ditemukan ya. Kita copy, kita buat ya sebanyak fieldnya ya. Kemarin di sini itu ada, salah hapus ya. Di sini ada nama customer, di sini juga nama customer ya, berarti ya nama customer. Di sini kita buat sessionnya itu username. Di sini juga username ya. Di sini kita buat password. Di sini pun kita buat password. Di sini kita buat handphone ya, handphone. Dan di sini pun kita buat handphone. Kita buat alamat ya, terakhir ya, alamat. Di sini pun alamat. Oke. Sip, tapi sebelumnya kita harus start dulu ya. Harus kita start dulu sessionnya. Session start ya. Session start. Nah, gitu. Nah, baru kita bisa membuat variabel global sessionnya. Oke, kalau udah, sekarang kalau kita login sebagai Diojanas ya, nanti ID dari Diojanas akan ada di sini gitu kan. Nah, berarti kalau kita cek localhost php myadmin. Nah, db sal. Nah, nanti ID customer akan bernilai 1 ya, session ID customer akan bernilai 1. Kemudian nama customer ya, ini akan bernilai Diojanas ya. Nah, oke, dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah selesai. Kita lihat apa lagi yang harus dibuat. Kita buat function .php ya, untuk membedakan apakah dia sudah login atau belum login ya. Kita buat dulu new file, kemudian kita save dengan nama function.php. Nantinya di function.php ini kita akan menyimpan function-function yang kita perlukan dalam pembuatan website ini ya. Nah, jadi kita buka dulu PHP. Oke. Kemudian kita buat sebuah function, tapi sebelum itu kita session start dulu. Kita session start. Kita buat sebuah function login ya. Function login ya. Gitu. Ini datanya. Function login itu menjalankan sebuah logika ya, logika if jika variabel session ya, session ID ya, ID customer, jika variabel session ID customer itu bernilai 0 ya, artinya berarti dia belum login ya, karena masih bernilai 0. Kalau dia sudah login, otomatis ini akan bernilai 1 atau 2. Kalau kita menggunakan Diojanas tadi ID customernya 1, otomatis ini akan berubah menjadi 1 ya. Berarti jika ini dia belum login ya, jika dia belum login, maka tampilkan pesan ya, atau kita arahkan ya, kita arahkan pakai echo dan script ya, kita arahkan pakai echo dan script. Kita arahkan, tunggu, kita tampilkan aja apa yang ada di itu ya, yang ada di sini di halaman customer ya, yang ini. Nah,
ini bolehlah kita gunakan ya tombol login ini ya. Kalian cari aja tombol login ini kodenya, kode HTML nya ya. Nah, kita coba dulu nih, kita Ctrl X ya, kita paste di sini ya, pakai echo ya, jangan lupa pakai echo. Nah kita paste ya. Nah, karena echo-nya udah titik 2, kutip 2, di sini jangan, isinya jangan kutip 2 lagi, kita harus ganti menjadi kutip 1 ya. Ini kita ganti kutip 1, semua kutip 2 kita ganti kutip 1 karena echo-nya sudah menggunakan kutip 2 ya. Oke, sip ya. Nah, ini jangan lupa titik koma ya. Nah, jadi kalau dia belum login, maka inilah yang akan tampil ya, seperti yang ada di sini ya. Nah, karena kita copy dari codingan yang ini tadi. Nah, dari yang sini ya. Nah, ini kita ganti dengan memanggil fungsinya ya. Cara manggil fungsinya PHP saja. PHP, kemudian tutup langsung ya. Ini bolehlah kita kasih enter lah. Nah ini kita ganti dengan login gitu ya, kita panggil langsung fungsinya, nama fungsinya login ya. Nah, kita panggil nama fungsinya. Tapi sebelum itu kita harus sisipkan dulu function titik PHP ini ya. Cara sisipkannya seperti biasa ya, kita pakai include ya. Oke, sini tutupnya include function titik PHP. Oke, kita save. Sekarang kalau kita refresh ya, nah ini tetap sama ya, karena yang satunya belum kita isi ya, ketika dia itu ID customer sessionnya bukan kosong ya, artinya ketika dia sudah login, berarti else ya. Nah, jika dia tidak kosong, nah, atau selain dari kosong ya, nah, kita buat else nya, kita copy aja dari sini ya, kita copy aja dari sini. Tapi isinya itu logout ya, bukan login. Nah, artinya kalau dia sudah login itu harusnya logout dia gitu ya, karena nggak mungkin udah login dia tapi disuruh login lagi ya kan. Nah kita login ulang ya, kita login ulang. Ini kita ganti dulu ya, ketika dipencet login itu harusnya jangan ke appointment.html tapi login.php ya, login.php. Oke, kita save, kita jalankan lagi. Nah kalau kita pencet login ya, nah dia diarahkan ke login. Kita buat Dio di sini Janas, Anda berhasil login. Nah sekarang sudah berganti ya, sekarang bukan login lagi tapi logout ya. Nah jadi karena dia sudah login tadinya, di sini harus berganti menjadi logout, dan kita ubah warnanya itu merah ya. Kita ganti ini jadi logout.php ya, nanti kita buat filenya logout.php, dan di sini kita kasih style sedikit ya kan. Style sama dengan kita buat background color itu isinya red gitu ya, jadi merah warnanya. Kita cek dulu apakah sudah merah. Nah, oke, merah ya. Nah, sekarang tinggal kalau kita cek ini, klik, nah ini nggak ketemu ya, nggak ketemu logout.php nya, jadi kita harus buat terlebih dahulu. Kita klik kanan, new file, kemudian kita save dengan nama logout.php, save gitu kan. Nah kemudian isinya apa, echo dulu ya, berarti PHP isi awalnya itu kita echo
Ini pakai JavaScript ya, seperti biasa. Script. Ini kita perhatikan. Pakai alert ya, alert Anda telah logout ya kan. Anda telah logout. Jadi tampilkan pesan Anda telah logout, kemudian arahkan di dalam ini ya. Kita arahkan filenya itu ke dokumen titik location, kita arahkan lagi ke index titik PHP gitu ya. Otomatis nanti sessionnya akan bernilai 0 ya. Oke, kita save ya, kita save, kita cek dulu, kita cek apakah sudah bisa gitu ya. Kita coba logout. Nah, Anda telah logout. Nah, ini di sini kalian akan disuruh login lagi ya kan, karena itunya kita sudah bernilai 0 lagi itunya, ID customernya gitu ya. Tapi supaya aman ya, supaya aman, ini belum aman ya, supaya aman kita harus hancurkan dulu sessionnya gitu ya. Jadi di sini session start dan session destroy ya. Gini. Oke, sudah ya. Nah, jadi kalau kita login, ini kita gunakan Dio sini Janas. Nah, di sini sudah berubah menjadi logout, bukan login lagi ya. Dan kalau kita buat nama foldernya saja, ini otomatis tampilan awalnya itu ke halaman customer.php. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan ketika kalian tidak mengerti tentang apa yang saya jelaskan, bisa bertanya di kolom komentar. Saya dengan senang hati akan berkomunikasi dengan kalian untuk menyelesaikan permasalahan atau hal yang tidak kalian mengerti. Mungkin cukup sekian video kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.